3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dengan keras, Yuan Huandizun bisa saja melawan. Tapi dia ditekan oleh kekuatan pohon ajaib Wanji dan penguasa iblis jurang. Matanya tiba-tiba menunjukkan kepanikan dan tertekan dalam sekejap. Kemudian dia langsung ditarik ke dunia kekacauan oleh cambuk pasir dari roh iblis. Ini atau apa? Ketika Yuan Huandizun kembali kepada Tuhan, dia menemukan dirinya berada di langit dan bumi yang lain. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen bisa menelan serangga hantu dan mata raksasa itu. Namun, ada dunia seperti itu di tubuhnya. Ini adalah dunia yang kacau. Dia juga salah satu master dari klan setan Yuan. Dia segera mengetahui situasinya. Ada dunia yang kacau di tubuh Qin Chen. Ketika dia ingin keluar dari dunia Qin Chen yang kacau, dia melihat sosok yang mengerikan dengan nafas iblis Yuan keluar perlahan di kehampaan. Kamu, tanah jiwa yang dalam Zun segera menatap orang di depannya dengan ngeri. Hei, aku tidak percaya Master telah memberiku kesempatan untuk meningkat. Hanya saja jika aku ingin mengembalikan prestasiku, aku perlu menyerap banyak kekuatan. Ini kamu, Gagaga, Tuan Iblis Jurang terkekeh, dan di dalam tubuhnya, kekuatan sihir bergulir menyebar, dan pasir roh iblis melambai untuk membungkus jiwa yang dalam dan dizun dalam sekejap. Tidak. Dalam jeritan melengking, suara Yuan Huandizun menjadi semakin lemah hingga menghilang sepenuhnya. Selama kekuatan Yuan Huandizun diserap, kekuatan Master Yuan Huandizun pasti akan pulih lebih banyak. Setelah Qin Chen merebut Yuan Huandizun, dia merasa lega. Yuan Huandizun adalah yang terkuat di antara kelompok Dizun sebelumnya. Begitu Yuan Huandizun meninggal, orang lain secara alami tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Sisanya adalah Wan Qiu Dizun dan Jiuyu Dizun. Kedua orang ini akan mati. Cahaya dingin naik dari mata Qin Chen, dan hendak meninggalkan sungai kekacauan. Tiba-tiba, suara air memercik, dan nyala api keemasan berenang dengan cepat dari kejauhan dan mendekati Qin Chen. Kura-kura matahari, Qin Chen terkejut bahwa keberadaan yang berapi-api adalah kura-kura matahari, yang sangat mengerikan di sungai bintang yang kacau. Bahkan Qin Chen tidak berani meremehkan satu sama lain sekarang. Jika kura-kura matahari yang menyala melakukan sesuatu sendiri, Qin Chen tidak yakin dia bisa menerimanya. Banyak dari kartunya, termasuk kekuatan kekacauan, tidak dapat membahayakan penyu matahari. Kura-kura matahari yang menyala mendekati Qin Chen dan tidak menyerangnya. Matanya benar-benar menunjukkan sentuhan keintiman, dan mengirimkan pesan yang rumit. Dia terus mengibas-ngibaskan ekornya, seperti hewan peliharaan. Qin Chen sedikit terkejut. Apa yang akan dilakukan oleh kura-kura matahari yang ganas? Tuanku, kura-kura matahari ingin memasuki duniamu yang kacau dan mengikutimu keluar dari sini. Saat ini, leluhur suci dari sungai darah tiba-tiba membuka mulutnya. Ikuti aku keluar dari sini. Qin Chen ragu. Betul sekali. Dia telah hidup di dunia bintang gelap selama ratusan juta tahun, dan dia sangat akrab dengan kura-kura matahari yang terbakar. Kura-kura matahari suka menyerap nafas dari batu giok yang kacau dan hidup berdampingan dengan pohon kekacauan di sini. Sekarang Anda mengumpulkan batu giok yang kacau dan mengambil pohon yang kacau. Saya pikir karena alasan inilah dia akan mengikuti Anda. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum, hahaha, bocah teran, ini hal yang sangat bagus. Kura-kura matahari memakan sungai bintang yang kacau, yang luar biasa. Karena dia bersedia pergi bersamamu, itu tidak bisa lebih baik. Selain itu, kura-kura matahari dapat memelihara sungai bintang yang kacau dan memasuki dunia yang kacau. Hanya ada keuntungan tetapi tidak ada kerugian bagi kura-kura. Wajah Qin Chen aneh, tapi dia tidak mengira kura-kura matahari ingin pergi bersamanya. Namun,
dia tidak akan menolak hal yang baik. Dia akan mengerahkan kekuatan ruang dan menyingkirkan kura-kura matahari yang menyala-nyala. Dia melihat kura-kura itu menggelengkan kepalanya dan berenang menuju sungai Chaos dalam sekejap. Tentang apakah ini? Qin Chen dalam hati ragu. Ikuti kura-kura matahari menuju hulu sungai Chaos. Pada saat ini, di langit di atas sungai Chaos, puncak klan iblis suci dan kekuatan lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Yuan Huandizun akan ditarik ke sungai Chaos oleh Qin Chen, dan tidak ada berita. Tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu harus segera menyelamatkannya. Keluarga iblis suci dan tempat puncak lainnya membuat keputusan di hati mereka. Berbalik, mereka melihat Wan Qiu Dizun dan Jiu Yu Dizun yang hendak pergi dari sini. Wan Qiu Dizun, Jiu Yu Dizun, kemana kamu ingin pergi? Dalam sekejap, sekelompok master iblis mengepung kedua orang itu, dan mereka membunuh. Bocah itu sangat tidak normal. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik kamu pergi dari sini dan berpikir lama. 10.000 meteorit tanah Zun takut untuk mengatakannya. Keduanya sangat takut dan tidak ingin terus bertarung dengan Qin Chen. Mereka mendapatkan keuntungan besar di sini. Sekarang, Senchang Vientin akan segera ditutup. Selama Anda pergi dari sini, Anda akan dapat menembus alam surga di masa depan dan menjadi anggota klan tingkat tinggi. Mengapa berkelahi di sini? Tetapi jika mereka ingin pergi, akankah petinggi klan iblis bersedia melepaskan mereka? Yuan Huandizun masih berada di sungai Chaos dan harus diselamatkan. Melihat master iblis pembunuh, Wan Yan Dizun dan Jiu Yu Dizun merasa tertekan. Sekarang para master iblis ini takut mereka telah membunuh mata mereka untuk menghormati Yuan Huandizun. Selama mereka kuat, jika Anda pergi, Anda pasti akan diserang oleh orang-orang ini. Sepertinya Anda hanya bisa mengikuti mereka ke dalam Chaos River dan mencoba menyelamatkan Deep Soul dan Dizun sebelum mencari kesempatan untuk pergi. Di bawah tak berdaya, Wan Qiu Dizun dan Jiu Yu Dizun harus mengikuti Master Iblis ke sungai kekacauan di bawah. Ledakan. Di bawah kepemimpinan keluarga Iblis Suci Zun, orang-orang ini langsung bergabung menjadi susunan sihir besar dan membunuh sungai kekacauan. Begitu mereka bergerak, mereka akan meruntuhkan langit dan bumi, membelah gunung dan sungai, dan di bawah serangan mereka, jalan hancur dan bintang-bintang berjatuhan. Momentum yang mengerikan menekan kehadiran banyak orang tidak bisa tidak merasa kedinginan. Orang-orang dangkal langsung ditekan jauh dari sini, bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Hula, suara air terdengar. Saat mereka hendak turun, sepertinya ada sesuatu yang harus dibunuh di sungai yang kacau. Mereka terkejut. Itu pasti Qin Chen dan Yuan Hundi. Membunuh. Mereka semua minum dengan dingin, menatap benda-benda yang akan dibunuh dari bawah. Begitu Qin Chen muncul, mereka akan meluncurkan serangan paling mengerikan dan meledakkan Qin Chen menjadi abu. Namun, di tengah kilatan petir ini, seekor kura-kura raksasa melompat. Tidak ada yang tahu dari mana kura-kura ini melompat keluar, seolah tiba-tiba muncul. Kura-kura matahari melompat, membuka mulutnya dan menelan banyak puncak seperti Wan Qiu Dizun di langit. Pada saat ini, banyak puncak kekaguman, mereka ingin melarikan diri, tetapi ketika kura-kura matahari membuka mulutnya, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka adalah makanan lezat di mulut kura-kura matahari yang menyala-nyala, dan langsung tersedot. Tidak, pada saat ini, banyak tempat tertinggi tidak mau berteriak di mulut kura-kura matahari yang terik. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyesal. Ledakan. Namun, kura-kura ini diberi makan oleh bintang-bintang di sungai bintang yang kacau. Dunia batinnya begitu luas sehingga bahkan bintang-bintang neutron kerdil putih pun dapat ditelan. Bagaimana manusia bisa lolos? Mereka dengan cepat ditelan ke dunia yang gelap dan menghilang. Nampaknya makna penyu yang menelan banyak pucuk tidaklah cukup, seperti halnya banyak pucuk yang hampir tidak bisa menancapkan giginya. Dengan cara ini, 6 atau 7 dari mereka ditelan sekaligus,
dan mereka tidak bisa mati atau hidup. Adegan ini langsung membuat semua orang konyol. Tidak ada yang menyangka kura-kura besar tiba-tiba muncul di sungai yang kacau. Meskipun beberapa orang menyadari bahwa itu adalah kura-kura matahari di sungai bintang yang kacau, tidak ada yang tahu bahwa kura-kura matahari begitu mengerikan sehingga bahkan tempat tertinggi pun dapat menelannya. Dan lebih dari satu telah tertelan. Yang lebih mengejutkan adalah kura-kura raksasa menelan banyak puncak semudah memakan sekelompok serangga. Tampaknya banyak puncak seperti sekelompok serangga kecil di mulutnya. Itu kura-kura yang kacau. Seseorang kembali dan berteriak. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang melarikan diri ke sini, jauh dari kura-kura matahari, tidak berani mendekat. Chaos Turtle. Melihat kura-kura matahari terbit menelan banyak tempat tertinggi dalam satu tegukan, bahkan orang-orang kuat Jinwu dan ras lain di kejauhan tidak bisa tidak terkejut, dan mereka tidak bisa tidak merasakannya. Resah. Faktanya, saat ini, orang yang merasakan rambut jauh lebih banyak daripada ahli kebangsaan Jinwu. Pada hari itu, mereka yang mengikuti Qin Chen untuk mengejar kura-kura matahari ada di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada awalnya, Qin Chen dan kura-kura tidak melawan. Mereka semua mengira kura-kura itu sangat lembut, tetapi seekor Dizun ingin melawannya. Akibatnya, mereka dihancurkan olehnya. Tanpa diduga, mereka mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Saya khawatir Qin Chen dan Yuan Hun Dizun, yang masuk sebelumnya, juga telah ditelan oleh kura-kura matahari, bukan? Banyak orang memiliki ide ini di benak mereka. Banyak orang kuat yang mengejar penyu matahari sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi pucat. Karena mereka adalah orang yang paling lama mengikuti penyu matahari. Mereka dapat mengatakan bahwa untuk mengejar kura-kura matahari di seluruh sungai bintang yang kacau, mereka telah memasuki inti bintang gelap. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir tidak pernah melihat penyu matahari menyerang orang sepanjang jalan. Bahkan jika penyu matahari dapat menyerang manusia, mereka tidak pernah menyangka bahwa penyu matahari akan begitu kuat hingga menelan banyak puncak seperti ini dan menelan sekelompok serangga. Saat ini, semua orang di ruangan itu kesal. Jika mereka tahu bahwa kura-kura matahari sangat mengerikan, mereka tidak akan berani mengejarnya. Bayangkan saja, menelan banyak puncak penyu setiap saat, siapa yang berani mengejar dengan mudah? Jika Anda membuatnya tidak bahagia, Anda dapat menelan semua orang dalam satu mulut. Saat ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika melihat penyu matahari, terutama mereka yang pernah memiliki ide untuk menyerang penyu yang berkeringat deras. Untunglah saat itu mereka tidak mengejar Sun Turtle. Jika tidak, akhir dari iblis, istana Dewa Bintang, dan banyak tempat tinggi lainnya di Gunung Dayu akan menjadi pelajaran bagi mereka. Setelah menelan banyak tempat tinggi, kura-kura matahari tidak pergi. Matanya, seperti matahari yang terik, menatap pria kuat lainnya yang hadir. Berdering, dan berenang menuju orang-orang ini. Pergi banyak ahli di tempat kejadian tidak berani tinggal di sini, dan menghilang dalam sekejap. Wajah mereka memucat karena ketakutan. Mereka semua ditelan oleh burung layang-layang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka diincar, mereka tidak akan ditelan oleh satu suapan. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Chen dan Yuan Hun Dizun, namun, melihat pemandangan seperti itu, kami masih tidak mengerti bagaimana kedua orang ini bisa ditelan. Meskipun kekuatan Qin Chen kuat sebelumnya, itu adalah jauh lebih buruk daripada kura-kura matahari. Dalam sekejap, orang-orang di sini jauh. Ledakan. Pada saat ini, orang-orang melihat sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari sungai yang kacau. Itu adalah Qin Chen. Apakah bocah naga asli ini masih hidup? Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya, dan apa yang tidak bisa mereka percayai masih ada di belakang. Setelah anak laki-laki dari ras naga asli bergegas keluar dari sungai Chaos, dia mendarat di penyu matahari dengan mantap. Sial,
Apa yang terjadi? Semua orang linglung. Di dasar sungai kekacauan, Qin Chen juga melihat pemandangan kura-kura matahari menelan sekelompok orang, tetapi dia juga sedikit bingung. Dia memikirkan apa yang dilakukan penyu ganas itu, tetapi dia tidak menyangka akan menelan mereka untuknya. Pada saat ini, kura-kura matahari memandang Qin Chen dengan intim, dan matanya sangat ingin mencoba. Dia sebenarnya punya perasaan meminta kredit. Qin Chen terlihat aneh. Ini benar-benar. Dan orang lain di kejauhan melihat pemandangan ini, hati mereka tidak bisa menahan kegembiraan dan berbulu. Saya tidak dapat membayangkan bahwa pria klan naga asli ini memiliki sarana seperti itu. Akan sangat bodoh melihat Yuan Hun Bizun menghilang. Jika orang tidak mengerti bahwa Yuan Hun Bizun telah diselesaikan oleh anak laki-laki dari klan naga asli. Ketika menyerang Qin Chen sebelumnya, banyak tempat teratas Yuan Hun Bizun berpikir bahwa mereka telah menang. Mereka tidak menyangka Dewa Kematian telah menutupi kepala mereka. Akhirnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, biarkan semua orang tidak mengerti, mengapa Qin Chen bisa memerintahkan kura-kura matahari. Ledakan. Ketika banyak orang merasa ngeri, tiba-tiba, seluruh langit dan bumi, raungan dahsyat bergema, dan ruang di dalam bintang-bintang gelap mengirimkan getaran yang dahsyat. Suasana kacau antara langit dan bumi sangat marah dan kental bersama. Sungai yang kacau di bawah juga mengeluarkan suara gemerincing, yang terdengar jelas oleh semua yang hadir. Pusaran air muncul di tengah sungai yang kacau. Pusaran mulai menyusut dan seluruh dunia akan hancur. Tidak, ruang ini ditutup. Banyak orang tiba-tiba menyadari semua ini, satu persatu dengan cepat menuju kehampaan dunia luar. Karena mereka merasa bahwa kekuatan langit dan bumi ini sangat tertutup dan tampaknya tertutup sepenuhnya. Bocah Teran, dunia ini akan ditutup. Aku khawatir tempat rahasia dunia luar juga akan ditutup. Kamu harus segera pergi. Hong Huang Zulong tiba-tiba menangis. Hong Huang Zulong tidak perlu membuka mulutnya. Qin Chen segera mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat membungkus kura-kura matahari yang menyala dan membawanya ke dunia yang kacau. Dia juga dalam sekejap dan menghilang di sini. Ledakan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah. Seluruh dunia, atmosfer bergulung volume ledakan kekacauan. Bintang gelap ini bergetar hebat, mengeluarkan raungan gemuruh. Tidak, lari, keluar dari sini. Sekelompok pemuja dari semua ras tidak bisa lagi mempertimbangkan terlalu banyak, dan bergegas keluar dari ruang lingkup bintang gelap dan menjarah menuju pinggiran inti. Qin Chen juga dalam gemuruh bergulir ini, dengan cepat meninggalkan interior bintang gelap. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang terhormat dari semua bangsa melarikan diri dari sini seperti lautan luas. Di antara mereka, Pangeran Jinwu, Xiao Yaowang dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa mereka dilindungi dan ditinggalkan. Pejabat lain dari semua kelompok etnis juga pergi satu demi satu, tetapi mereka tidak melihat Sangguan Waner dan Mali. Qin Chen sangat kecewa karena dia tidak tahu kemana perginya Sangguan Waner. Adapun Sihir Li, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Orang ini secara alami memiliki cara berlari untuk hidupnya. Jika dia tidak salah menebak, dia akan pergi dari sini pertama kali dan pergi ke Iblis Qian, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Ada leluhur Iblis Luo di tubuhnya. Dalam keadaan dewa yang misterius ini, dia bisa berjalan secara horizontal. Pergi. Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini. Dia dalam sekejap dan bergegas keluar inti kekacauan Star River. Ledakan. Pada saat berikutnya, di bintang-bintang gelap di bawah, sungai kekacauan yang bergulung tiba-tiba meletus, dan nafas kacau yang mengerikan disertai dengan nafas umum api hitam naik ke langit. Ah! Banyak orang terhormat tidak bisa menghindarinya dan berteriak berturut-turut. Mereka terbungkus dalam kekuatan ini, terbakar dalam sekejap dan menghilang dalam asap. Sebelum pecah, itu adalah tanah harta karun, tapi begitu pecah, itu adalah api penyucian Jiuyu.
Bocah Teran, cepat mundur, pergi ke tempat rahasiaku di sarang naga dulu. Hong Huang Zulong berkata dengan tergesa-gesa. Dia benar-benar terburu-buru. Jika Vientin Senjang ditutup, sarang naga kekacauannya akan bermasalah sebelum dapat dikumpulkan. Qin Chen tidak tinggal, langsung keluar dari pusaran tanah, tiba-tiba datang ke kekacauan Sungai Bintang. Ambil. Qin Chen mengangkat tangannya ke Star River yang kacau di bawah. Ledakan. Dalam sekejap, Star River yang kacau balau di bawah tiba-tiba meledak menjadi gelombang besar, berguling ke langit seperti kolom surga. Sungai Bintang yang kacau dan bergulung langsung diserap ke langit dan piring giok kreatif bumi oleh debu Qin, membentuk lautan luas Sungai Bintang yang kacau. Sungai Bintang yang kacau ini luar biasa. Itu bisa membentuk lautan yang kacau di dunia yang kacau. Itu juga bisa dianggap sebagai habitat kura-kura matahari yang menyala. Secara alami, Qin Chen tidak akan melewatkannya. Kita dapat melihat bahwa Sungai Bintang yang kacau di dunia yang kacau memadat dengan cepat, dan dalam sekejap telah menjadi lautan luas. Di kejauhan, dari inti Sungai Bintang yang kacau, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis terkejut melihat pemandangan ini. Kekacauan yang bergulung di Sungai Bintang dengan naga panjang, yang terus-menerus diliputi oleh debu Qin, menghilang. Pemandangan ini, seperti jenderal ajaib, membuat jantung semua orang berdebar. Ini mengerikan. Perlu dicatat bahwa Sungai Bintang yang kacau itu seperti Sungai Bintang yang gelap, yang sangat berbahaya. Mereka tidak berani masuk dengan mudah. Mereka takut hidup mereka dalam bahaya, dan mereka tidak mau melacaknya. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Namun, seperti paus yang menghisap air, ia menghisap air Sungai Bintang yang bergulung-gulung ke dalam tubuhnya sendiri. Saya khawatir Kaisar akan terpana dan terkejut dengan pemandangan itu. Awalnya, Qin Chen tidak ingin mengekspos terlalu banyak di sini. Tetapi karena waktu yang terbatas, dia tidak terlalu peduli. Ledakan. Air Sungai Bintang yang kacau dan bergulung tersedot ke dunia yang kacau oleh debu Qin, membentuk lautan Sungai Bintang yang kacau. Namun, Sungai Bintang yang kacau balau di sini sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli seberapa banyak debu Qin menyerap, tidak ada banyak perubahan. Ketika bagian depan Sungai Bintang yang kacau tampaknya telah turun sedikit, Qin Chen berhenti menelan. Hampir. Jika kita menelannya lagi, dunia kacau Qin Chen sudah merasakan sedikit tekanan. Lagi pula, waktu untuk membuka dunia yang kacau ini masih terlalu singkat, dan hamparan bintang yang begitu luas sudah cukup bagi penyu matahari untuk hidup bahagia di sini. Benar saja, di dunia yang kacau, kura-kura matahari yang menyala-nyala sedang berjalan dengan penuh semangat di sini. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan memuntahkan 7 atau 8 patung tingkat atas yang telah ditelan sebelumnya, seperti Wan Qiu Dizun dan Jiu Yu Dizun. Setelah 7 atau 8 Dizun muntah, mereka terbaring sekarat di dunia yang kacau, sangat malu. Kura-kura matahari berbalik dan tenggelam ke dalam kekacauan bintang. Itu menggigit salah satu bintang dan memakannya dan menghilang. Tempat apa ini? 10.000 tanah meteorit menghormati mereka untuk berbaring di dunia kekacauan persegi ini. Satu persatu ketakutan tanpa henti, inkuisisi yang tidak berdaya. Gaga, tuannya sangat baik padaku. Dia membawakan makanan lagi. Suara sedih terdengar, dan saat berikutnya, Tuan Setan Yuan tiba-tiba muncul di sisi orang-orang kuat seperti puncak keluarga iblis suci, menunjukkan cibiran ganas. Qin Chen juga melihat apa yang terjadi dalam kekacauan dunia, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Setelah menyingkirkan Sungai Bintang yang kacau, Qin Chen dengan cepat bergegas ke sarang naga. Seluruh kekosongan bergetar, dan ada celah kosong di mana-mana. Ini adalah awal dari penutupan toko Vientin God. Qin Chen menjadi gila, berubah menjadi cahaya terang, dan mendesak kekuatan ruang dan waktu. Akhirnya, sesaat kemudian, dia sampai di sarang naga yang kacau balau. Bocah Teran, aku akan bekerja sama denganmu.
Naga dari Kabupaten Honghuang terbang keluar dan meledak, dan kekuatan naga mekar di manik-manik naga. Kekuatan naga Honghuang yang mengerikan langsung menutupi sarang naga yang kacau dan danau jiwa di bawah. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, seluruh sarang naga yang kacau bergetar hebat. Di bawah daya tarik dunia yang kacau dan nafas para leluhur, sarang naga besar perlahan naik. Bahkan Qin Chen hari ini merasakan kejutan yang kuat. Iblis sungai darah, bantu aku dengan cepat. Honghuang Zulong meraung. Di dunia yang kacau, nafas leluhur suci sungai darah tiba-tiba menyapu dan memberkati leluhur Honghuang. Pada saat berikutnya, sarang naga yang kacau secara bertahap dibawa ke dunia yang kacau dan muncul di sebuah gunung di dunia yang kacau. Menabrak, dan danau jiwa juga terbungkus, langsung ke dunia yang kacau, membentuk danau jiwa. Qin Chen langsung merasa dunianya yang kacau memiliki rasa jenuh yang berat. Sarang naga dan danau jiwa yang kacau ini terlalu mengerikan. Jika bukan karena bantuan leluhur Honghuang, Qin Chen sendiri tidak akan bisa mengambilnya. Hahaha, berhasil. Leluhurku akan pergi dari sini dan melihat matahari lagi. Hahaha. Honghuang Zulong digantung di danau jiwa, bersemangat dan penuh air mata.